Ya, Oke, silahkan dihitung mundur Pak Hendra. ya Bapak Ibu, baiklah kita mulai kegiatan ini dengan bacaan hafalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, alhamdulillah antara kita hadir Bapak Direktur Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia, Pak Dr. Muhammad Zain MAG. Alhamdulillah di sela-sela kesibukannya Pak Direktur menyempatkan untuk bisa berdiskusi bersama kita untuk memberikan informasi tentang kegiatan asesmen kompetensi guru, kemudian asesmen kompetensi kepala dan asesmen kompetensi pengawas yang pada tahun ini digulirkan oleh Pendis, yaitu di GTK. Alhamdulillah ini bersama host Hendra Dermawan dari Man Kota Cimahi, kemudian akan didampingi oleh Ibu moderator kita itu Ibu Nenden Tristasri dari MTS 2 Sukabumi. Saya silakan kepada Ibu memandu kegiatan ini. Silakan Ibu Nenden. Terima kasih Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 6 Oktober tahun 2020, kita dapat berkumpul bersama melalui Room Wibek GTK Madrasah Kemenag Republik Indonesia. Sebelum kita mendengarkan paparan dari narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, selaku Direktur GTK Madrasah, perkenalkan, saya Nenden Sri Sulastri sebagai moderator dari MTSN 2 Sukabumi dan Pak Hendra Darmawan sebagai host dari Man Kota Cimahi. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya akan memaparkan dulu CV dari Bapak Direktur GTK. Nama Bapak Dr. Muhammad Zain MAG, tempat tanggal lahir Tumpiling, Polewali Mandar, 6 Februari 1972, dengan alamat di Perumahan Legoso Permai Blok 1 nomor 10A Ciputat, dan nomor handphone beliau 0812 815 175. Adapun karir dan jabatan beliau, subhanallah, mungkin saya akan batasi saja ya Bapak, mohon izin. Yang pertama, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Islam dari tanggal 15 September 2020 hingga sekarang. Kemudian Kepala Puslitbang Lektur Hasanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia dari tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan 15 September 2020. Kemudian sebagai Kepala Kasubdit Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian pada Masyarakat Diktis, Ditjen Pendidikan Islam, kemudian sebagai Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama, Kepala Subdirektorat Ketenagaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, Kepala Seksi Pengembangan Tenaga Akademik, Subdirektorat Ketenagaan, Direktorat Pendidikan Tingkat Tinggi,
Kepala Seksi Perencanaan Formasi Subdit Ketenagaan Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam, dosen Fakultas Agama dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau pun berkiprah sebagai dosen pada Fakultas Usuluddin UIN Alauddin Makassar. Riwayat pendidikan beliau tahun 1984 SD Negeri 031 Tumpili, kemudian MTS-nya di MTS Bonde Campalagian, Man Polmas, kemudian S1-nya di IAIN Alauddin Makassar, S2-nya program pasca sarjananya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan doktoral program pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga mengunjungi beberapa perpustakaan di Mesir dan juga berkesempatan untuk sudah mengunjungi Mesir dan juga Perancis dan juga Belanda dan juga Belgia ya Bapak ya. Ini karir atau karir beliau. Yang pertama, beliau juga memimpin delegasi 10 dosen PTKI untuk program Daurah Al-Luquh, kemudian bersama tim SILE berkunjung ke Gulf University Ontario, Kanada, kemudian juga ke Istanbul dan menampingi Profesor Abdurrahman Mas'ud, PhD. Karya dari beliau juga seorang penulis, adapun bukunya yaitu Membangun Keluarga Humanis, kemudian Sahabat Juga Manusia, Dekonstruksi Sakralitas Sahabat Nabi, dan Tinjauan Sosioantropologis. Beliau juga sebagai editor dari beberapa buku, diantaranya yaitu dari karya Profesor Dr. Haji A. Qadri Azizi, kemudian Profesor Dr. Kiai Haji Sahabuddin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan beliau pun juga seorang blogger dan juga pecinta Jalaluddin Rumi. Tiada hari tanpa membaca Rumi. Baik, Bapak dan Ibu, itu asesmen CV dari narasumber kita. Adapun materi kita kali ini adalah penjelasan tentang asesmen kompetensi guru, asesmen kompetensi kepala, dan asesmen kompetensi pengawas. Asesmen kompetensi ini merupakan salah satu langkah yang ditempuh oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan tujuan meningkatkan kualitas guru, kepala madrasah, dan juga pengawas di lingkungan Kementerian Agama. Baik Bapak dan Ibu, tentunya kita sudah penasaran dari materi ini, dan materi ini terus terang Pak, kami sangat menunggunya sejak sekian lama. Alhamdulillah, mungkin Bapak dapat menjelaskan lebih detail tentang AKG, AKK, dan juga AKP ini. Selanjutnya, marilah kita dengarkan materi dari Bapak Direktur GTK Madrasah, Bapak Dr. Muhammad Zain FAG. Untuk waktunya kami persilahkan, Pak. Terima kasih Mbak Nendeng Sulastri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses semuanya. Amin, amin. Saya melihat pertemuan ini sudah ada
144 lebih ya. Ini mohon maaf Bapak, yang ada di Wibek belum ditambahkan dengan yang di streaming YouTube. Berapa banyak? Bisa dicek nggak? Yang di streaming YouTube mungkin saya minta bantuan Bapak Abdurrahman. Karena sudah 10. Saat ini 104, Kak. 104, berarti kurang lebih ada 285 Bapak. Iya, Terima kasih sebagai moderator. Alhamdulillah. Bismillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Yang saya hormati dan saya apresiasi kawan-kawan dari Asosiasi Guru Biologi Indonesia, se-Jawa Barat ya. Saya hormati semua guru-guru kita. Ini di layar saya ada Hendra Dermawan, ada Pak Agus Barkah, ada Lukmanul Hakim, MA, ada Lina Herlina, ada Muhammad Haryadi, Glora Jati, Abdurrahman, Neng Lani ya, semuanya. Nalan Suherlan ya, semuanya yang tampil di sini. Pertama saya bersyukur, berterima kasih atas inisiasi yang luar biasa ini. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita masih bisa bersilaturahim. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya baru 2 minggu ya di jabatan ini. Tentu saya harus belajar cepat, ya, quick learner dan berinteraksi secepatnya dengan para guru kita. Saya sangat terbantu dengan asosiasi-asosiasi yang ada di kita, Asosiasi Guru Madrasah luar biasa. Ini adalah sebuah asosiasi organisasi untuk saling memperkaya gagasan, memperkaya ide. Saya pikir kita sangat mengapresiasi. Kemarin juga saya diminta oleh salam kenal dari kawan-kawan guru nuklir ya, bicara tentang nuklir. Ada lagi guru-guru yang terkait dengan Rodatul Afal ya. Jadi sekarang ini saya bicara dengan teman-teman yang ada di asosiasi guru biologi. Ini suara saya terang ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Yes. Mengenai permintaan operator, saya bicara yang umum-umum dulu ya, karena ini baru salam kenal ya. Saya juga sudah disiapin oleh stafnya, ada 40 lebih terkait dengan yang ditanyakan oleh saudara moderator tadi. Saya mau bicara yang umum dulu. Nanti Siap, kalau mau Bapak. detail bisa dengan Mas Fahmi ya, Mas Fahmi Mustafa bisa diundang nanti webinar yang selanjutnya. Dan saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai hal-hal yang sangat teknis terkait dengan asesmen itu. Tapi insya Allah asesmen itu kalau tidak ada arahan pemerintah kita akan kerjakan sebentar lagi, kira-kira November itu landing ya, sudah kita eksekusi pekerjaan itu, dan sini sudah ada lain semua kapan dan siapa-siapa. Yang jelasnya insya Allah kita melibatkan banyak sekali guru, ada 400 guru dengan kepala sekolah atau jawas pengawas itu juga akan terlibat di dalamnya dalam asesmen ini. 440.000 orang. Yang kedua, barangkali kita melibatkan 2.500 titik ya se-Indonesia, dan mohon teman-teman di asosiasi ini saling memberi kabar, menginformasikan berita-berita kepada kawan-kawan kita untuk saling memperkuat enrichment, memperkaya informasi, memperkaya gagasan kita semua. Karena saya kepengen guru-guru secara kualitas, secara kompetensi dari hari ke hari harus semakin meningkat. Itu ya harapan saya yang ini. Kita memiliki guru lumayan besar ya, 754.000 guru yang saya lihat di sini. Yang pertama yang ingin saya terus. Yang kedua, ya tentu teman-teman guru sudah paham semua. Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 2005, ada beberapa kompetensi yang harus dipenuhi sebagai guru.
Ya, kompetensi pedagogik memastikan tentang perencanaan pendidikan pembelajaran. Yang kedua, kompetensi kepribadian yang kira-kira guru itu ya harus demokratis, menjadi teladan, ya kelas mengajar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada kompetensi sosial. Guru itu yang mengerti budaya, mengerti komunikasi, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain, bisa bekerja sama dengan suku-suku yang berbeda, bisa bekerja sama dengan orang yang berbeda agama sekalipun. Dan yang keempat, ya tentu ini memiliki komponen yang besar, yaitu kompetensi profesional. Jadi guru kita yaitu terkait dengan penguasaan konten ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya. Yang kedua, ya mengerti tentang teknologi IT, ya bagaimana mereka bisa membuat sebuah konten-konten pembelajaran yang menarik, mudah dipahami oleh peserta didik kita. Kemudian ya tentu ini guru-guru profesional itu maknanya kita melakukan asesmen. Saya sebagai pegawai sudah berkali-kali di asesmen sebagai eselon 3, di asesmen sebagai calon eselon 2. Kemarin juga saya ikut untuk asesmen untuk calon eselon 1, ya tidak lolos tidak besar. Jadi asesmen itu sebuah keniscayaan, sebuah proses-proses yang kita harus lalui, harus kita lewati. Itu adalah persoalan natural, persoalan biasa sebagai ASN, sebagai guru profesional. Jadi santai aja, itu biasa saja. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita alami, itulah yang akan kita di asesmen itu begitu itu. Yang jelas saya berpesan kepada semua kawan-kawan, jadilah kita menjadi sebagai manusia otentik. Didiklah peserta didik itu menjadi manusia yang mempunyai integritas. Orang peserta didik kita memiliki manusia otentik. Kira-kira kalau bahasanya Mas Nadiem Makarim, manusia merdeka. Ini yang diperlukan oleh bangsa ini dalam membangun peradaban kita di Indonesia. Kita harus memiliki peserta didik yang nantinya sebagai manusia-manusia merdeka, manusia-manusia otentik. Itu pesan saya yang kedua. Yang ketiga, pesan saya adalah tugas guru, tugas profesional guru adalah bagaimana memantik curiosity seorang peserta didik. Keingin tahuan anak itu harus jangan sampai guru itu ya harus membangkitkan kreativitas siswanya, harus bisa memantik ide-ide imajinasi peserta didik kita itu. Jadi creative school, bagaimana kita menciptakan sekolah atau madrasah yang kreatif. Maksudnya anak-anak itu selalu memiliki pikiran-pikiran bagus, selalu ingin keinginan tahuannya selalu muncul. Itulah tugas guru itu. Mohon kawan-kawan bagaimana membuat siswa kita itu penasaran, kira-kira begitu. Sehingga dia selalu senang membaca, ingin tahuannya selalu terbangun setiap hari. Itu pesan saya. Kemudian ingin pada era sekarang, karena kita sudah memasuki era teknologi yang luar biasa yang disebut the fourth industrial revolution, revolusi industri 1944, maka tugas kita yang kemarin-kemarin itu kan tugas guru sebagai pedagogik ya, itu bergeser naik ke atas menjadi cybergogi. Cybergogi itu ya seorang guru harus belajar PowerPoint, membuat PowerPoint, belajar membuat visual, sehingga kalau mengajar itu gambar-gambarnya bagus. Nah, kalau perlu ya ada video-video yang kira-kira bisa memantik visual intelligence, kecerdasan gambar, kecerdasan visual siswa-siswi kita. Itu penting sekali. Jadi ya karena tugas guru yang memang tidak sederhana, tugas profesional. Nah, guru ini kan profesional. Jadi seperti dokter ya. Dokter itu juga profesional. Kalau ada orang sakit flu, ya dikasih obat yang pas.
sama juga dengan guru profesional. Kalau ada anak ahli menghitung, ya dia harus memastikan bahwa anak itu belajarnya bagus, kemudian anak itu bisa mengembangkan potensi atau kemampuan di bidang matematika atau bidang biologi. Anak ini suka tentang bakteri, belajar tentang virus, belajar tentang binatang-binatang kecil. Nah, saya pikir ini penting seorang guru menciptakan konten-konten pembelajaran yang konten itu bisa memantik ide-ide atau gagasan dari seorang siswa. Saya kan kebetulan anak saya itu suka juga biologi. Nah, saya tanya, apa yang menarik di biologi? Apa yang perlu diperbaiki? Nah, itu apa katanya? Di biologi itu kan ada buku induknya ya, Campbell Ritchie itu. Buku induk itu besar, tebal, itu bagus katanya, karena semua sudah masuk detail-detail di buku Campbell Ritchie. Tetapi karena semua detail, bukunya tebal banget. Bagus sekali katanya kalau buku itu dibikin tipis-tipis, ada semacam panduan, semacam modul yang kira-kira anak itu tertarik. Ya seperti Y ya, buku Y itu kan menarik sekali, bisa memantik anak tertarik ya kepada anak-anak kita. Itu yang ketiga yang ingin saya pesan dalam pertemuan yang sangat menarik ini. Kemudian mengenai asesmen tadi, saya minta kepada panitia dari Bank Dunia itu agar dimasukkan, kalau kepala sekolah ya tentu leadership-nya yang penting, ditambahkan di situ memastikan bahwa kepala sekolah itu tidak sekedar sebagai kepala sekolah, sebagai manajer, tetapi kompetensi leadership-nya harus masuk. Itu dalam asesmen ini. Kemudian kalau guru tentu kompetensi pedagogiknya, kompetensi keilmuannya, kompetensi profesionalisme guru, dia bertanggung jawab secara akademik terhadap apa yang diajarkan kepada siswa dan siswi kita. Nah, itu yang mengenai asesmen tadi. Kemudian yang kelima, saya menuntut betul kepada teman-teman agar integrasi ilmu itu penting ya. Tolong ini saya titip, siapapun dari antara Bapak Ibu, karena saya menginginkan anak-anak yang tertarik biologi, saya selalu mengutip ayat Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan memperlihatkan ayat-ayat kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan kami di horizon dan terhadap diri manusia itu sendiri ada ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda kebesaran Tuhan, sampai mereka jelas kepada mereka annahu al-haq, bahwa ada Allah yang maha mutlak, ada Tuhan yang maha mutlak. Jadi ini yang saya maksudkan, bahwa semakin pintar seorang belajar sains, semakin bagus literasinya, spiritualitasnya. Ya, saya bilang sama teman-teman, jangan sampai kita seperti Stephen Hawking yang nulis The Brief History of Time, dia juga menulis buku Grand Design, tetapi di penghujung bukunya itu dia mengatakan bahwa alam raya ini sudah bekerja secara otomatis, mengikuti nature of law, hukum-hukum alam. Oleh karena itu doa tidak perlu, karena Tuhan tidak bisa lagi mengintervensi jalannya alam raya ini. Ini kan kita tidak menginginkan anak seperti itu. Kita menginginkan bagaimana anak-anak kita seperti Profesor Abdul Salam. Profesor Abdul Salam adalah saintis Muslim pertama penerima hadiah Nobel. Ketika beliau menerima berpidato pada hadiah Nobelnya itu, saya mungkin bawa bukunya ya, buku pidatonya itu. Ini ada buku pidato tipis ya, pidato inaugurasi Profesor Abdul Salam ketika beliau menerima hadiah Nobel kimia ya. Nah, beliau itu
Dan beliau membaca apa? Beliau membaca ayat Al-Quran ketika beliau melakukan pidato inaugurasi dan mengutip ayat Al-Quran surah Al-Mulk itu yang sering sekali dibaca oleh para imam itu. Lalu beliau mengucapkan itu ayat surah Al-Mulk ayat 3 sampai ayat 4. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sumarji'il basara karratan yang qalib ila kal basara khasi'an wa huwa hasir. Kamu tidak akan melihat ketidakseimbangan dalam ciptaan yang maha Tuhan yang maha pemurah. Pandanglah kembali, apakah kamu melihat sesuatu kekacauan? Kemudian pandanglah berulang kali, pandanganmu akan kembali padamu pusing atau melelahkan. Jadi alam raya ini dalam teori Imam Ghazali, teori teodisi, adalah alam raya yang sangat sempurna. Gunung sudah seperti itu, bukit-bukit, awan, kemudian pasir, pantai-pantai, gelombang, dan sebagainya. Itulah alam raya yang paling indah pada saat ini. Kita berpandang, meneliti berkali-kali. Memandang langit, bintang ke bintang, sistem tata surya, itulah yang paling indah ciptaan Tuhan sampai hari ini. Yang merusak hanya manusia, Bapak Ibu. Dan ini beliau ucapkan ketika beliau mengucap pidato inaugurasi penerimaan hadiah Nobel. Ini yang kita harapkan anak-anak kita, ya guru-guru biologi, anak-anak kita yang tertarik kepada biologi, semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi spiritualitasnya. Tentu spiritualitas dalam artian yang sangat luas. Umpamanya saja sekarang kita kena virus ya. Nah, virus corona Nah, ada orang menyebut-nyebut dalam Al-Quran sudah ada ayatnya tuh innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Faman ladzina amanu faya'lamun anal haqqu min rabbihim wa man ladzina kafaru fayaquluna ma'adza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Jadi ya ini yang begini-begini penting menjadi kesadaran bersama itu bukan maksud saya integrasi ilmu ayatisasi tidak. Ketika teman-teman biologi belajar anatomi tubuh, ya ingatlah Ibnu Sina. Ibnu Sina adalah seorang ulama besar yang lahir pada abad 10 dan 11 Masehi. Dan beliau adalah merupakan bapak anatomi dunia. Kalau kita baca bukunya Al-Qanun fi Tibbi, maka beliau sudah menjelaskan sangat bagus teori-teori tentang anatomi tubuh. Yang berbeda dengan Barat adalah beliau kalau menjelaskan anatomi tubuh, itu fungsi-fungsinya ada, tetapi tidak menggambar alat kelamin. Beda kalau kita belajar buku anatomi dari Barat, kelamin juga digambar sedetail-detailnya. Jadi Ibnu Sina itu mempertimbangkan etika yang luar biasa. Jadi ya saya tidak meminta teman-teman ayatisasi, tapi saya juga tidak meminta teman-teman untuk nostalgia terhadap Renaissance Islam pada abad pertengahan itu. Tetapi kita harus ada spirit keilmuan saintis muslim pada saat itu. Ketika menciptakan sebuah teori-teori baru, beliau mengatakan subhanak rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Jadi begitu menemukan teori baru, dia tidak mengatakan saya hebat. Beliau mengatakan subhanallah. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun ciptaan Allah di muka bumi ini yang diciptakan secara sia-sia. Semua ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Ini yang kita harapkan sepertilah saintis muslim pada zaman kejayaan mereka. Jadi tidak sombong, tapi mereka itu semakin tebal ketakwaannya kepada Allah. Mengenai teori evolusi Darwin ya kan. Kalau kita baca Rasail Falsafah 7 jilid itu bukunya, itu sudah dicapkan di situ mengenai teori-teori evolusi sudah ada di situ. Syekh Muhammad Abdul dan Tafsir Manar juga sudah menyebutkan itu. Jadi ya yang begini-begini perlu kita menjadi refreshing lagi
recharging lagi supaya teman-teman bisa. Orang kalau bicara tentang teori-teori apa itu, teori-teori Kopernikus, sebetulnya jauh sebelum Kopernikus hadir sudah ada Abu Raihan Al-Biruni. Orang sudah jauh lebih bagus. Beliau sudah bisa menghitung jarak bumi itu, menghitung sistem tata surya, menghitung kiblat dan sebagainya. Abu Musa Al-Khwarizmi pencipta angka 0. Al-Khwarizmi itu kan algoritma ya Pak ya, bahasa Inggris ya. Itu sudah luar biasa, jauh. Makanya Mark Zuckerberg pencipta apa itu Facebook mengatakan, saya heran dunia sekarang, anak-anak muda sekarang di dunia mengidolakan saya sebagai seorang penemu Facebook, tetapi orang yang sangat saya kagumi adalah Abu Musa Al-Khwarizmi. Begini harus kita tanam kepada peserta didik kita agar mereka itu tidak buta sejarah, bahwa sebelum Eropa maju, pengetahuan yang terpendam filsafat Yunani, matematika, kedokteran dari Cina dan India sudah tenggelam dalam rawa-rawa sejarah kemanusiaan. Umat Islam semenjak abad 8 sampai abad ke-13 sampai abad 15 jatuhnya Ottoman Empire, itu selama 800 tahun sudah mengembangkan ilmu pengetahuan yang luar biasa yang menjadi jembatan peradaban yang temuan-temuan modern hari ini. Jadi itu jangan loncat dari Yunani langsung ke barat, enggak. Ada termin waktu 800 tahun di mana umat Islam mengembangkan pengetahuan yang luar biasa, ditandai dimulai dari Baitul Hikmah di Baghdad pada masa Khalifah Harun Rashid dan masa Al-Ma'mun. Jadi bukan nostalgia, tetapi continuity keilmuan itu harus ada. Ini yang saya minta guru-guru biologi bisa mengembangkan itu tanpa mengurangi rasa hormat kita terhadap temuan-temuan. Yang terakhir, karena ini terkait dengan guru biologi, saya meminta betul barangkali memang kita harus membangun kesadaran baru, tradisi akademik baru di era sekarang ini. Dan saya menitip temuan Daniel Goleman. Ya, kalau kita dulu baca social intelligence, kecerdasan sosial, beliau sekarang menulis buku namanya ecological intelligence, kecerdasan lingkungan hidup. Jadi anak-anak kalau minum seperti ini, harus sadar dia, ini teh dari mana, ini plastik dari mana. Kalau belanja di supermarket, belanja di Maret, dan sebagainya harus mengecek nanti sampah-sampahnya itu dari mana dan sebagainya. Kalau kita beli baju ini dari mana asalnya, apakah tidak merusak kulit dan sebagainya, ada sebagainya. Yang begini-begini kita harus ada kecerdasan ekologi, kecerdasan lingkungan hidup. Kalau di rumah kita ya, semakin banyak taman semakin bagus, semakin menyehatkan. Ya, sampai bunga-bunga kita bunga-bunga plastik semua, sehingga tidak memberi dampak positif terhadap kesehatan kita. Atau di rumah kita banyak yang tidak sehat, banyak sampah di sekitar sekolah. Saya pikir ini kesadaran ekologi, kesadaran lingkungan hidup harus ditanamkan bagi peserta didik kita. Guru-guru biologi punya tugas sangat mulia untuk ini, dan anak-anak sekarang apalagi dengan corona semakin sadar kita pentingnya lingkungan yang bersih, selalu hand sanitizer, kemudian pakai masker dan sebagainya. Itu semua mengajarkan kita untuk agar kita hidup bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian daripada ini. Saya pikir ini yang beberapa salam kenal saya kepada Bapak Ibu. Saya senang sekali. Saya mohon izin belum bicara detail pada saat ini karena saya belum saatnya saya bicara sangat detail, tapi insya Allah kami akan membuat sedang membuat beberapa surat-surat yang bisa kita upload, bisa kita ini mengenai asesmen ini.
Kalau saya sudah PowerPoint, saya sudah siapin nih PowerPoint-nya banyak sekali. Sudah lebih 40 halaman nih. Ada semua PowerPoint-nya, bagaimana kita melaksanakan, mengerjakan itu. Dan terima kasih setulus-tulusnya. Demikian beberapa yang saya pikirkan, yang kita akan kerjakan. Mohon dukungannya, mohon doanya, mohon supportnya, agar kita bisa bekerja cepat untuk meningkatkan kompetensi guru-guru kita. Semoga Bapak Ibu sehat walafiat dan keluarga semuanya. Sudah lebih 200 orang yang ikut berpartisipasi. Dan mudah-mudahan ini adalah pertemuan yang penuh kenangan, yang menyenangkan, dan kita saling percaya pengalaman di gagasan. Dan semoga asosiasi guru biologi ini semakin sukses, semakin dekat dengan anak-anak kita. Demikian, Ridwan Nas, kepuasan manusia adalah sesuatu yang dicapai. Layu berapukuluh, sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Mohon maaf dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mungkin saya mohon izin menyampaikan yang hadir di dalam room ini tidak hanya asosiasi atau perkumpulan dari guru biologi Jawa Barat saja, Pak, tapi sebetulnya ini dari beberapa yang lainnya, diantaranya juga ada dari guru MI, kemudian guru MTS juga, termasuk saya, Pak, saya juga guru MTS, kemudian guru MA, ada juga kepala-kepala madrasah, Bapak, dan juga di yang duduk di panelis juga, Bapak, itu saya perkenalkan ada beberapa orang pengawas juga. Dan Bapak dan Ibu di sini semua mungkin antusias, sangat antusias sekali dengan kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh MBB. Karena rasa penasaran kami mungkin, Pak, dari guru, kepala madrasah, dan juga para pengawas yang ada, tidak hanya dari Jawa Barat saja Bapak ini yang hadir, tapi insya Allah dari Sabang sampai Merauke juga ada. Baik, mungkin Bapak di sini mohon izin ada pertanyaan dari beberapa partisipan. Bisa Pak ya? Ya. Oke. Yang pertama mungkin saya bacakan dulu dari chat, baru kemudian nanti saya akan ke yang raise hand. Kita yang dari chat dulu, Pak. Ini dari Pak Budi Santosa dari Kudus, Jawa Tengah. Selamat sore Pak Budi Santosa, ini yang sudah ada di dalam mungkin. Izin bertanya, pertanyaan yang pertamanya itu ya adalah, apakah nilai AKG itu akan mempengaruhi tunjangan profesi guru, Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kapan program PPG mulai dilaksanakan kembali? Hanya dua dulu Bapak, sementara mungkin nanti akan ada pertanyaan yang lainnya. Silakan Pak, langsung saja. Terima kasih. Saya belum mengerti regulasi mengenai hasil asesmen ini. Asesmen itu baik. Asesmen itu pasti baik. Tidak usah ditakuti, diikuti saja, belajar yang bagus, ditulis apa yang ada, pasti itu bagus. Itu ya itu. Jadi dan mengenai apa namanya secara umum ya, secara logika Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14/2005 itu kan ada 3K, meningkatkan kualifikasi guru dan dosen, kualifikasi pendidikannya, peningkatan kompetensi guru dan dosen, dan yang ketiga ini meningkatkan kesejahteraan guru. Nah, ini terus sampai malam itu selalu ada itu oke lah itu. Nah, pasti kalau kita mengambil keputusan
itu kita hadir di sini untuk memuliakan guru, untuk menghormati guru. Kita ini bisa bekerja di sini karena jasa-jasa para guru-guru kita. Insya Allah negara selalu hadir bersama dengan guru. Jangan khawatir, ikut prosedurnya, pastikan bahwa teman-teman kita yang sudah layak itu mengikuti asesmen ini 440.000 guru. NPPG ya ini memang kita lagi mengajukan ke sejak Juni 2020 kita sudah mengajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi agar kita mandiri di dalam pelaksanaan LPTK kita itu. LPTK kita ada sekitar 36 ya LPTK di Indonesia. Semua agama bukan hanya Direktorat Pendidikan Islam, tapi kita harus ini. Saya sudah berusaha untuk ini dan mudah-mudahan kendala kita itu adalah harus ada program studi PPG di perguruan tinggi yang punya LPTK. Apakah UN ataupun IAIN atau yang sederajat. Ini yang sedang kita perjuangkan. Jadi mohon dukungan dan support kawan-kawan. Mudah-mudahan ini bisa kita segera kerjakan. Kan kontrak kita kan sampai Desember 2020. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita maju. Karena saya dengar ada 6.000 ya. Itu ada yang 2.000 yang masih masalah kelulusannya ya. Mudah-mudahan saja kita bisa mengerjakan cepat dan bisa kita mandiri agar kawan-kawan itu tidak terlalu lama menunggu. Karena itu terkait dengan yang lain-lain, terkait dengan kompetensinya, juga terkait dengan kesejahteraan. Jadi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa dulu 2 minggu ya di tempat ini. Tapi insya Allah nanti pekerja keras. Mohon saya dikasih informasi sedetail-detailnya. Kalau ada hal yang kita kerjasamakan, kita kerjasamakan. Hal-hal yang baik tentu kita segerakan agar kawan-kawan kita bisa meningkatkan kompetensinya, apalagi kalau terkait dengan kesejahteraan. Kita lagi konsentrasi beberapa hal, Mbak. Ini hari ini kita lagi memvalidasi 617.000 guru honorer ya dan tenaga pendidikan kita yang sebentar lagi mudah-mudahan November sudah mendapatkan bantuan dari negara. Lumayan kita di tengah pandemi COVID-19 ini cukup terkena dampaknya ya. Dan ini kita sudah memiliki data 455.000 guru yang sudah memiliki by name, by address, by school, dan ada rekeningnya. 62.000 ya. Nama, sudah ada tempat mengajar, ada ini rekeningnya belum ada. Ini teman-teman saya minta sampai 11 Oktober sudah bisa memiliki rekeningnya aktif ya, supaya kita bisa segera bekerja, memberi afirmasi negara hadir di dalam setidaknya memberi bantuan kepada guru-guru honorer dan tenaga kependidikan kita yang honorer. Iya, siap. Bapak, mungkin sekarang kita beralih dulu ke yang raise hand ya, Pak ya. Pak Hendra. Siap. Bisa dibukakan yang raise hand dari. Oh iya, siap Bapak. Satu-satu yang raise hand, Pak. Oke. Ibu Ade Ina. Ya, siap. Ya, sudah dibuka. Ya, Ibu Ade Ina. Ibu Ade Ina. Oh, tidak ada. Dilanjut ke Ibu Wiwin, Pak. Ya, siap. Ibu Wiwin ya. Ya. Siap.
Halo Bu Wiwin. Silakan Ibu sekali. Oh, kalau begitu kita teruskan dari Pak Yusrul, Pak. Siap. Pak Yusrul. Ayus. Iya. Halo, Pak Pak. Yusrul. Ya. Assalamualaikum Pak Yusrul. Waalaikumsalam, Ibu. Oh iya, Pak Yusrul, Bapak raise hand. Iya, Bu. Silakan Bapak diajukan pertanyaannya secara langsung ke Bapak Direktur GTK, Bapak Dr. Muhammad Zain. Oke, ini Bu. Ya, silakan Saya Bapak. Yusuf Ali dari Aceh, Bu ya. Iya. Siap. Jadi kebetulan guru-guru di sini ada bertanya, Bu. Yang pertama, apa bedanya UKG sama AKG ini, Bu? Itu yang pertama. Yang kedua, kami tadi kurang jelas imbas atau efek jika ada guru yang nilainya AKG-nya itu nanti di bawah grade. Jadi mohon kejelasannya Bapak. Jadi istilahnya kita bisa mempersiapkan sebaik mungkin, ataupun kalau memangnya nilainya jelek nanti apa imbasnya ke kita. Itu saja Bu. Ya. Siap. Bapak mungkin bisa langsung dijawab saja mengingat waktu. Ini dicoba. Nggak bisa nih. Itu kita harus apa? Karena ini adalah pemeriksaan kompetensi, kita akan mencari skenario-skenario untuk mengafirmasi kawan-kawan kita itu. Sama juga dengan yang sedang terjadi sekarang kan, yang ikut PPG itu ada yang tidak lulus, ya kita selalu memberi afirmasi, memberi fasilitasi agar teman-teman itu, jadi mereka kalau ada yang begini-begini, tidak mungkin dibiarkan sendirian. Tentu kita akan mencari skenario, cara-cara tertentu, agar mereka diafirmasi, ya, karena mereka ini kan bagian daripada dilindungi oleh undang-undang. Dan saya berharap dalam kaitan itu sehingga betul asosiasi seperti asosiasi biologi ini bisa bersama-sama ya, bersama-sama kita untuk membantu kawan-kawan kita itu. Begitu ya. Motif jawaban saya. Siap Bapak. Satu lagi mungkin Pak yang dari chat. Silakan. Oh iya. Ini dari jawab, Mbak, ya. siap Bapak. Ini dari Ibu Maulida Anggraeni. Ini yang mau bertanya, pertanyaannya, bagaimana tindak lanjut setelah kegiatan AKG ini dilaksanakan? Itu yang pertama, tindak lanjutnya ya Pak. Yang kedua, kenapa AKG ini tidak melibatkan guru mata pelajaran lain? Jadi yang dilibatkan itu hanya guru UN plus BK kalau tidak salah ya Pak ya? Oke, nanti saya pelajari itu ya. Saya pelajari dulu. Nanti saya tanya kepada tim kawan kita ya. Usulannya apa? Mana Mbaknya tadi? Silakan bisukan apa? Kenapa Pak? Usulannya apa? Tanya. Usulannya ini mengapa AKG itu tidak melibatkan guru mata pelajaran lain? Karena yang ada di edaran itu Pak, kalau tidak salah, yang menjadi target prioritas mungkin ya untuk sekarang itu yang AKG itu adalah guru 4 mapel yang di UN kan, IPA, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan BK. Sementara mata pelajaran yang lain mungkin untuk saat ini tidak dilibatkan. Oke. Itu bisa catat loh. Ya. Terima kasih. Siap, Pak. Ini pertanyaannya masih sama Pak katanya. Besar, Kok kenapa? Melibatkan. Ya. Nih, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah AKG ini diwajibkan bagi semua guru atau hanya bagi yang telah bersertifikasi atau in-passing saja Pak?
kalau secara menggunakan ASN kita harus asesmen. Jadi nanti saya pelajari lagi, saya kira bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana syarat-syaratnya bisa ikut asesmen. Tapi yang inti ya dalam undang-undang dan PP nomor 13 2017 ya, mengenai ASN itu memang ASN memang ASN itu harus dilakukan asesmen. Bukan hanya gampang tetapi untuk mengetahui potret. Ini kita ini potretnya seperti apa? Kompetensi profesional kita itu seperti apa? Jadi memang harus ada potretnya secara nasional untuk mengukur diri kita. Kalau tidak pernah dites, tidak pernah ikut asesmen kan sulit untuk mengukurnya. Ya? Nah, jadi saya pikir ini baik, ikuti saja sepanjang itu mengikuti syarat-syaratnya. Nanti saya lihat lagi aturan-aturan yang terkait dengan persyaratan. Untuk sekarang yang saya lihat juga mungkin karena terkait dengan anggaran yang ada 440.000 guru ya, melebihi separuhnya ya dari guru yang ada 754.000. Mana yang passing ya ini masih nih masih peraturan menterinya dan digodok karena masih ada guru yang sudah sertifikasi belum passing ada 178.000, banyak sekali ya. Umum-umum dulu jawaban saya ya, masih umum-umum. Harus hati-hati jawabnya. Oke. Bu Nenden, masih ini ya, masih menjadi penasaran nih Pak Direktur belum. Ya, Ya, Bapak mungkin ini ada lagi pertanyaan nih Pak. Itu dilaksanakan tentunya berdasarkan pengalaman empiris yang mampu dicapai tujuannya yang diinginkan. Ya. Nah, pengalaman empirik saat kapan dan mengacu kepada kegiatan yang telah dilaksanakan oleh siapakah? Dan yang kedua, apakah benar hasilnya seperti yang ingin kita capai? Serta pertanyaan yang sama juga seperti yang tadi di atas, apa tindak lanjutnya, Pak? Ya, itu kan begini, setelah dilaksanakan penuh itu, kita kan evaluasi. Ya, itu ada hasilnya, ada potretnya. Nah, nanti dari situ kita lihat kira-kira langkah-langkah kebijakan 2021 itu apa. Kalau itu terkait dengan kompetensi, ya tentu kan kewajiban negara kita semua untuk meningkatkan kompetensi. Dengan cara apa? Ya kan banyak, bisa dengan workshop, bisa dengan seminar, mengadakan macam-macam dan sebagainya. Apalagi sekarang kan lebih gampang kan mengadakan webinar dan sebagainya. Nanti kita touch pada konteks apa kita bisa intervensi. Jelasnya saya senang bisa bergabung. Salam kenal ya kepada kawan-kawan kita yang asosiasi guru biologi ini lebih cepat ya, lebih kreatif, lebih progresif, ya, lebih maju ya cara berpikirnya. Apa namanya itu? Bola ya, menunggu bola sekarang. Jadi ini salam kenal dulu lah. Ya. Saya belum dekat ke bawah-bawahnya. Jadi intinya jangan terlalu berat-berat dulu mungkin. Ya. Saya khawatir kalau detail menjawab ya, itu salah. Kalau saya kan repot ini. Jadi saya jawabnya umum dulu. 2 minggu saya di sini. Ya. Dulu saya lama di Oke, untuk teknisi mungkin Pak, katanya ini kami yang di lapangan itu kesulitan dalam masuk ke simpatika, terutama mungkin di menu AKG-nya Pak. Oh gini, nulis surat aja, nulis surat ke saya, nah, kita tindak lanjut. Ya. Oke, siap Bapak. Apa yang bisa kita intervensi, kita harus kerjakan cepat. Memang minggu ini siap. lagi maintenance. Jadi ada mungkin program, ya minggu ini, program minggu depan sudah dibuka. Oke, siap Bapak. Pertanyaan selanjutnya juga Pak, di sini ada permohonan katanya Pak, mohon kuota sertifikasi ditambah Pak, biar kami semua yang PNS itu bisa disertifikasi, apalagi kemarin yang
kuotanya sertifikasi khusus MAFAL Fisika sangat sedikit katanya Pak. Ini dari Pak Rustam Bula. Dari Man 1 Buton Pak. Ini mungkin Pak tentang kuota ini Pak, kuota sertifikasi. Buton ya? Iya Pak, dari Buton Pak. Jauh kan Pak? Ada jauh. Buton atau Wakatobi? Saya pernah ke Buton. Buton Pak. Oh, Dari Buton Buton, itu Pak. Man 1 Buton katanya. banyak manuskripnya di sana itu. Kerajaan Buton ya. Iya. Nanti kita lihat ya. Pokoknya saya hadir di sini untuk memuliakan para guru ya. Saya tidak bisa menjanji apa-apa ya, tapi kita akan bekerja keras, sungguh-sungguh, tulus untuk memuliakan para guru. Oke. Betul, karena undang-undang guru dan dosen itu saya sudah berguru sejak 2005. PP yang lain tentang undang-undang itu saya paham betul. Ya, cuma saya lama di pendidikan tinggi, untuk sertifikasi dosen. Oke. Bapak, ini ada Sertifikasi pertanyaannya berarti dan kesejahteraan. Sama aja. Bapak, mohon izin ini ada kalau yang sekarang dari pengawas Pak nih Pak. Pertanyaannya. Oke. Ini pengawas dari Kemenag Kabupaten atas nama Ibu Kiki Zakiyah. Rumah aja itu dekat rumah ya Pak. Padahal ke rumah aja bertanyanya ya Pak ya. Jika mengacu kepada juknis AKG, AKK, bagaimana bagi kepala madrasah yang baru 4 bulan menjabat dan sudah terdaftar di Simpatika? Apakah bisa ikut AKK? Sementara persyaratannya itu harus melampirkan PKKM dan PKKM itu hanya bisa dilakukan yang sudah menjabat 1 tahun. Itu mohon solusinya katanya Pak. Lenden Sulastri itu pertanyaan itu di WA ke saya ya. Oke, siap Pak. Ini sangat teknis, saya harus menjawabnya secara sesuai dengan regulasi. Nanti gitu. Oke, siap Bapak, terima kasih. Oke. Bu Nenden? Baik Pak Hendra, yang raise hand mungkin Pak satu lagi saja Pak dari Bapak Tabrani Lubis. Pak Tabrani Lubis. Siap. Iya, halo Pak. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 4 kompetensi yang harus dicapai oleh guru, Pak ya. Ada kepribadian, ada pedagogi, ada sosial, satu lagi ada akademik. Yang saya tanyakan dalam kaitannya dengan ini Pak, dengan kinerjanya. Ada nggak indikator masing-masing itu Pak? Indikator keberhasilan dalam kaitannya dengan kinerja seorang guru madrasah terutama. Ada pengaruhnya juga dengan tukin Pak, tukin madrasah. Kalau ada nggak prosentase, misalnya kalau misalnya prosentasenya kurang sekian, maka tukinnya akan berkurang gitu. Begitu. Ini hanya sekedar saran Pak. Jadi kalau bisa, kalau menurut saya ada indikator keberhasilan kinerja kita per item tersebut. Ini sekedar saran Pak. Itu. Yang kedua, bagaimana keberhasilan suatu madrasah atau sekolah itu tidak lepas adanya guru, kepala sekolah, dan pengawas. Dalam hal ini harus bersinergi.
bagaimana kira-kira indikator untuk mengukur keberhasilan di dunia pendidikan, khususnya guru, kepala, dan pengawas yang ada di madrasah. Terima kasih Pak, dari Bangka Belitung Pak. Oh, makasih Bang Belitung. Dari Belitung Pak, Laskar Pelangi, Oh, Belitung. Laskar Pelangi udah, saya udah 3 kali ke situ, Belitung. Nanti main ke rumah Pak, nanti main ke rumah saya Pak ya. Ya, itu ada patung Laskar Pelangi di situ ya. Iya Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, makasih Pak atas Ya. responnya. Pertama, pasti yang namanya asesmen, pasti ada indikator. Indikator pedagogiknya, indikator kemampuan profesionalnya, indikator kemampuan sosialnya, dan pasti ada indikator-indikator. Panjang itu indikatornya Pak, tuh bawa itu apa-apa saja. Siap Pak, siap Pak. Dan bagaimana dia bisa mempersiapkan SAP, bagaimana dia bisa berkomunikasi pada orang yang berbeda, bagaimana dia memberi pemahaman kepada itunya. Dan itu kalau di dosen ada namanya self assessment, menilai diri sendiri. Nanti kita ketahuan tuh indikator-indikatornya. Oh, ternyata saya kurang di sosialnya, ternyata saya kurang di kompetensi keilmuan, penguasaan keilmuan. Nanti ada begitu ya kalau di dosen ya, tapi pasti ada indikator. Itu pasti indikatornya. Yang kedua mengenai guru Pak, ini keberhasilan guru. Guru itu kan kepada itu tadi saya sebutkan 4, pertama kompetensi profesional. Kalau kepala sekolah itu ada 2 sungguhnya yang paling utama. Kepala sekolah itu sebagai manajer atau top manajer di sekolahnya, madrasahnya. Yang kedua, kepala sekolah itu harus seorang yang leadership. Dia bisa mengarahkan orang, leadership itu ya, bisa dia memimpin ya, orang. Kemudian ada entrepreneur. Itu kalau pengawas ya tentu dia lebih banyak kepada koordinasi. Jadi ya ini semua ada indikator masing-masing Pak. Tentu masih sebenarnya karena terkait juga dengan Bandung ya, tentu akan panjang rentetannya ke bawah. Pastilah Pak insya Allah. Dan saya pastikan bahwa asesmen ini sudah teruji Pak ya, sudah teruji, pasti objektif ya. Kita tidak ada permainan apa-apa, tidak ada kepentingan apa-apa kecuali untuk meningkatkan kompetensi guru kita. Ya, kita mohon doanya, mohon dukungannya semua, dan saya minta betul keaktifan partisipasi ikut sertaan Bapak Ibu semua untuk mensukseskan acara besar ini. Dan insya Allah saya berusaha asesmen ini akan dibuka oleh Menteri Agama. Saya usaha. Bisa saran Pak? Bisa saran? Kalau ya, bisa ya. Pak, kalau bisa gini Pak, kalau bisa ini. Coba kalau nanti untuk menjaga prinsip keadilan dalam menerima tukin, Pak. Itu. Jadi kalau bisa, ya Pak, kalau bisa, ya harus ada perbedaan, Pak. Biar adil antara yang rajin, yang malas, yang sedang gitu. Oh iya dong. Nah, jadi biar jelas gitu, bahwa yang diterima itu betul-betul hasil yang kita peroleh berdasarkan kinerja yang benar-benar profesional gitu. Pak, makanya kita minta surat pertanggungjawaban mutlak dari kepala sekolahnya. Betul kata Pak Lubis, guru, kepala sekolah dan pengawas harus sinergi, benar ini. Siap Pak, siap. Kan ditambahin guru, apa namanya, tukin itu atau namanya itu pertanggung jawab mutlak dari kepala sekolah. Kepala sekolah harus memberikan data akurat kepada kita. Jangan yang rajin, yang tidak rajin sama ya, itu tidak adil. Benar. Jadi semuanya Pak, kita ada pengawasannya Pak. Pengawas juga demikian. Iya. Jadi bisa jadi Pak, pengawas itu malas, kepala sekolahnya rajin berdasarkan kinerja. Iya Pak. Pengawasnya malas, tapi kepala sekolahnya rajin. Iya. Kalah, otomatis penerimanya otomatis kalah pengawas dengan kepala sekolah. Kan gitu Pak ya? Ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Pak. Siap. Kita apa namanya? Mindset sama gelombang
kita sama ya, ini adalah kehadiran negara kepada kita, tolong kita kawan-kawan kita diberitahu ya ini semua supaya ini bagus. Nanti kalau kita memberikan tuking lalu ada persoalan-persoalan ketidakadilan, wah tidak nyaman juga kan itu. Tolonglah Pak, ya sama-sama berani ya. Iya. Semua yang ikut webinar ini disampaikan kepada kawan-kawan harus berdasarkan asas keadilan. Jadi Iya. kinerja itu betul-betul diukur. Dan itulah fungsi kepala sekolah, fungsi pengawas. Fungsi guru juga begitu. Kalau ada tidak adil ya beritahu dong kita, nanti kita beritahu. Oke. Baik Bapak, satu lagi mungkin ya Pak pertanyaan sebelum kita Bapak closing statement. Ini pertanyaannya menarik sekali. Bapak ini dari Ibu Pengawas dari Tasikmalaya Pak, dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini Ibu Pengawas RA Pak yang hadir. Mohon izin bertanya, kenapa untuk kepala RA itu tidak di AKG dan di AKK Pak? Sepertinya yang tingkat RA pun ingin berpartisipasi gitu ya Pak ya. Halo Bapak. Ya. Iya Pak. Saya catat ya. Oke Pak, Yang terakhir nanti tuh. saya. Oke, ya siap Bapak. Silakan Bapak dijawab. Tidak semua harus saya jawab, saya catat sebagian. Jadi, Oke. saya dan saya bahan untuk kondisi kita kebijakan. Oke. Ya ini masuk asar ya, yang mau ke Bogor ada acara. Yang setulus-tulusnya atas inisiasi dan mengapresiasi, mudah-mudahan webinar seperti ini terus kita laksanakan untuk menjaga silaturahim kita, komunikasi kita. Yang kedua, mohon izin para guru yang saya muliakan, para kepala sekolah, pengawas Indonesia sekarang ini mengalami masalah tentang literasi budaya, literasi agama, literasi sains, literasi digital skill ya, itu penting sekali. Oleh karena itu para gurulah yang kita harapkan untuk meningkatkan literasi kita. Angka baca nasional itu baru 37,3%. Dari 267 juta baru 13% yang baca buku. Yang baca, koran. Dan 18% yang membaca majalah dan sebagainya. Inilah tantangan kita, tantangan tentang literasi. Dan saya menitip betul pesan kepada guru kita agar kita bisa memantik para peserta mencintai buku, membaca, dan media sosial. Terima kasih sudah azan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemuan kita. Iya. Alhamdulillah pertemuan kita selesai hari ini Bapak. Kami haturkan banyak terima kasih untuk semua informasinya hari ini. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di webinar selanjutnya ya Pak. Kami akan mengundang Bapak kembali. Mohon izin. Dan ilmu yang luar biasa. Saya Nenden Sri Sulastri selaku moderator dari MTSN 2 Sukabumi dan juga Bapak Hendra selaku host dari Madrasah Aliyah Negeri Kota Cimahi menghaturkan banyak terima kasih. Sampai bertemu lagi di webinar kami yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya baik. Hendra, silakan ditutup. Iya siap. Hebat gitu. Bapak. Terima kasih sekali kepada Bapak Direktur MTK Madrasah, Dirjen Komis Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah memberikan penjelasan AKG. Bapak Ibu mungkin tentunya masih banyak pertanyaan
ingin kita kali pada kesempatan kali ini tentunya untuk konsultasi kita dan kesibukan dari Pak Direktur yang memang hari ini sungguh sangat luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan yang belum dapat dijawab oleh Pak Direktur, insya Allah beliau sudah mencatatnya dan mungkin insya Allah nanti juga akan ada. Bapak Ibu absen peserta partisipan silakan absen. Bagi yang sudah absen, terima kasih. Sudah kepala madrasah ataupun bapak pengawas sudah hadir kesempatan kali ini. Banyak pertanyaan belum sempat dijawab, itu semakin membuat kita untuk mencari informasi selanjutnya, terutama tentang AKG dan yang sebentar lagi akan kita yang berada di Kementerian Agama. Di akhir kegiatan ini, marilah kita bersama-sama. Amin. Mudah-mudahan apa yang Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Memberikan amal ibadah kita semua. Terima kasih saya sebagai host dan juga Bu Nenen sebagai moderator, dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan panitia yang sudah dengan kerja keras berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau nuhun Kang Hendra, Sami-sami. Ya, siapa? Siap. Boleh menikmati room Webex ini. Pak Hendra. Ya, siap. Pak Hendra, berarti ini ke dokumen dulu aja ya. Nanti dikirimin Japri aja ke Bapak ya. Ya,